Ada mitos yang berkembang kalau masyarakat Indonesia merasa belum makan jika belum mengkonsumsi nasi. Padahal mereka sudah makan makanan lain selain nasi. Hal ini bisa terjadi karena banyak orang yang belum paham apa itu konsep diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan bertujuan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada satu jenis makanan pokok saja, dan memiliki kemauan untuk juga mengkonsumsi bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini kita konsumsi. Bagi masyarakat Indonesia yang kebanyakan makanan pokoknya berupa nasi, diharapkan terdorong mengkonsumsi karbohidrat lain, misalnya ubi, talas, singkong, sukun, dan jagung. Tujuan diversifikasi pangan adalah agar terwujud swasembada beras, di mana produksi dalam negeri mencukupi kebutuhan sehingga tidak perlu melakukan impor dari luar negeri. Selain itu, diharapkan gizi dan nutrisi yang diperoleh lebih lengkap dan juga beragam. Lalu, apa saja sih makanan yang dapat digunakan sebagai pengganti nasi? Yuk kita simak informasinya. Ubi jalar. Ubi jalar biasanya berwarna kuning oranye, tetapi ada juga yang berwarna ungu. Ubi dapat dimasak dengan cara dikukus atau digoreng. Rasanya yang manis biasanya menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan yang dingin. Kandungan gizi dalam ubi jalar cukup beragam, diantaranya karbohidrat, protein, serat, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Fungsi lainnya yaitu dapat menurunkan kadar gula darah dan memperbaiki pencernaan. Talas. Jenis umbi kedua yang dapat menggantikan nasi adalah talas. Talas yang kaya serat memiliki kandungan pati hingga 78% dan mudah dicerna sehingga cocok dikonsumsi bagi kamu yang sedang melakukan diet maupun bagi lansia. Berbeda dengan umbi lainnya, talas memiliki tekstur lebih lengket dan berserat berkat kandungan amilopektin. Selain kaya karbohidrat, talas juga memiliki kandungan protein, vitamin C, kalsium, fosfor, dan zat besi. Kamu bisa mengolahnya menjadi stik talas, kolak talas, bahkan es krim dan minuman rasa talas berwarna ungu yang dikenal dengan nama taro. Singkong. Singkong dapat diolah dengan berbagai macam cara, mulai dari dikukus, digoreng, hingga diolah menjadi makanan tradisional seperti getuk, tiwul, hingga makanan modern seperti singkong keju. Kandungan karbohidrat yang cukup tinggi pada singkong membuatnya cocok sebagai pengganti nasi. Sukun. Buah sukun banyak ditemui di daerah pedesaan dan memiliki bentuk bulat dan kulit berwarna kehijauan. Sukun memiliki daging buah yang empuk dan tidak berbiji. Berkat kandungan serat dan karbohidrat yang cukup tinggi, sukun dapat digunakan sebagai pengganti nasi. Tekstur buah sukun yang empuk membuatnya diberi julukan sebagai buah roti. Cara memasaknya cukup mudah, yaitu digoreng atau dikukus. Jagung. Jagung merupakan salah satu makanan pokok yang sangat populer baik di dalam maupun di luar negeri. Jagung sering disajikan bersama seafood sebagai sumber karbohidrat. Jagung manis banyak ditemukan di daerah puncak dan pegunungan yang dingin. Dapat juga disajikan baik dengan cara dibakar maupun direbus. Nah, itu dia jenis makanan yang dapat digunakan sebagai pengganti nasi. Yuk kita galakan program diversifikasi pangan agar kita dapat mensukseskan program swasembada beras.